Kami ingin hadir untuk membawa perubahan. Kami ingin hadir untuk membawa terobosan. Kami ingin hadir untuk membawa sebuah langkah-langkah yang nyata. Permohonan pertimbangan pengubahan kementerian kepada pimpinan DPR RI. Jaksa Agung Republik Indonesia. Saya nggak ada 100 hari, 200 hari nggak ada. Bekerja yang penting. Ya, hari ini adalah tepat 100 hari pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Walaupun tidak ada istilah 100 hari dalam pemerintahannya Presiden kita kali ini, tapi tidak ada salahnya kita coba untuk mengevaluasi dan menilai pencapaian-pencapaian apa saja yang memang sudah dilakukan selama 100 hari ini. Dan untuk itu makanya pagi hari ini kami menghadirkan ada dua narasumber kita, Pak Jayadi Hanan, selamat pagi Pak, selamat Direktur pagi, dari SMRC, dan juga ada Bang Andreas Hugo Pereira, Ketua DPP dari PDI Perjuangan. Selamat pagi Mas Adrian. Selamat pagi. Kita mulai dari Mas Jayadi dulu. Bagaimana Anda melihat 100 hari kinerja dari Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden JK? Silakan Mas. Ya, 100 hari itu kan fase awal ya, sangat awal. Maka memang harapan publik sangat tinggi ya, akan adanya perubahan yang seperti tadi ya, perubahan change is coming to Jakarta gitu, to Indonesia. Nah, 100 hari itu kita mestinya berharapnya tidak bisa terlalu banyak. Pertama, minimal sudah ada konsolidasi pemerintahannya, artinya kabinet terbentuk, agenda pemerintahan cukup jelas gitu di bidang ekonomi, bidang politik, hukum dan sebagainya. Kemudian ada beberapa kebijakan di bidang ekonomi, hukum dan politik yang mendesak yang segera di-tackle gitu. Ekonomi dan politik. Ya, nah dari sisi konsolidasi pemerintahan kita tahu kabinet sudah terbentuk ya. Meskipun itu kalau kita kaitkan dengan harapan publik ada mixed feeling di kalangan publik. Misalnya untuk tim ekonomi kelihatannya ya lumayan gitu ya. Tapi tim politik dan hukumnya orang banyak yang agak kurang puas. Misalnya Menko Polhukamnya yang dianggap agak tejo gitu, itu istilah yang baru ya. Kemudian apa namanya penunjukan Jaksa Agung kemarin agak disorot gitu karena tidak ada masalah secara hukum dan secara legal formal, tetapi masyarakat tampaknya ingin yang lebih excellent gitu, yang kira-kira bukan orang parpol gitu not regular gitu ya. Nah, tapi yang dituju gitu. Jadi dari sisi tapi secara umum pemerintahnya terbentuk, konsolidasi pemerintahan tampaknya berjalan. Nah, biasanya pola-pola hal-hal seperti ini tidak terlalu terlihat oleh publik. Nah, yang terlihat oleh publik adalah isu-isu yang cenderung kontroversial. Nah, maka kemudian kalau kita melihat dari ekonomi misalnya, di ekonomi isu yang paling kontroversial adalah kenaikan harga BBM. Ya, kenaikan harga BBM itu kenaikan harga BBM-nya itu sendiri sudah kontroversial. Ditambah lagi kemarin naiknya harga BBM dalam logika masyarakat ini, naiknya harga BBM di tengah turunnya harga BBM dunia, gitu kan? Kan tapi akhirnya sudah diturunkan kembali. Nah, begini, jadi itu kan dari berbagai data menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM diikuti oleh kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan transportasi, menurunkan dukungan kepada Jokowi. Ketika beberapa waktu lalu harga BBM diturunkan, ternyata tidak diikuti oleh turunnya harga-harga. Nah, jadi tidak meng-cancel out persepsi publik yang tetap negatif dalam soal itu. Nah, kemudian isu-isu kontroversial lain misalnya yang belum tentu substantif, soal penenggelaman kapal misalnya, kemudian soal eksekusi mati. Kalau soal eksekusi mati itu untuk domestik politik kita itu isu yang cukup didukung oleh publik, tapi memang problemnya bagaimana itu dikomunikasikan kepada masyarakat internasional yang tidak setuju dengan itu ya. Nah, itu tugasnya.
Nah, yang paling kontroversial ya yang belakangan, ya. Tetapi yang belakangan itu yang semua kita sudah tahu, soal penunjukan Kapolri, kemudian soal drama politik antara KPK dan Polri, dan Polri Atau yang bahkan kita drama belum tahu politik di ujungnya, belakangnya itu. kita belum tahu ujungnya kemana. Jadi kalau kita Kalau boleh menilai antara 1 secara sampai 10, umum itu kan rekodnya mix gitu ya, right. tidak clear cut, tidak begitu jelas gambarnya itu mix. Kalau saya dosen ya nilainya kalau antara 1 sampai 10 antara 6,5 gitu. 6,5. Sepakat nggak tuh kira-kira Ya Pak C Hugo? plus lebih dikit. Oke, kalau dari PDIP evaluasi internalnya bagaimana nih? Ya, kalau saya kira yang pertama bahwa proses pemerintahan ini ketika mulai dan terutama ada dua sisi ketika proses pencalonan, kemudian pas hari pelantikan. Ya. Kalau kita perhatikan di situ, memang harapan publik sangat tinggi. Betul. Kalau misalnya Sangat evaluasi tinggi. Anda kira-kira PDI Perjuangan seperti apa ini terhadap Presiden Joko Widodo? Saya kira Pak Jokowi sebagai presiden tentu secara visi dia harus pelan-pelan mulai merubah. Maksudnya visi Dalam merubah? arti bahwa kita ini yang dipimpin ini Indonesia. Ini juga penting karena dengan Indonesia dengan berbagai macam kompleksitas persoalan. Jadi merubah visinya harusnya seperti apa gitu Pak Hugo? Ya, melihat Indonesia sebagai Indonesia ini wide, lebar, luas. Berarti gitu. prioritasnya apa? Nah, kalau 3 persoalannya itu misalnya ya, kayak misalnya terakhir, bagaimana kita menghadapi persoalan elit gitu. Persoalan elit. Pak Jokowi ini kan biasa berhadapan dengan persoalan-persoalan langsung di masyarakat. Ada masalah elit yang ya ini kan misalnya terakhir kita kalau kita perhatikan. Masalah elitnya itu Ya, seperti apa sih? misalnya antara Polri Termasuk dan maksudnya tekanan dari internal PDIP kepada Presiden? ya saya kira bukan PDI Perjuangan, artinya sekarang ya, bahwa ada keinginan orang mendekat dan memberikan pengaruh pada presiden itu wajar. Di seluruh dunia terjadi seperti itu. Nah, ya orang selalu melihat bahwa seolah-olah ini PDI Perjuangan. Kalau kita lihat dalam berbagai kasus ini kan semua orang mau kan di situ. Kalau orang bilang PDI Perjuangan ya sah-sah aja gitu, kita pendukung dia kok. Ya, ya. Kalau Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga nggak jadi presiden. Berarti visinya mestinya harus Dan memang lebih ini sesuai. pemerintahan PDI Perjuangan. Berarti visinya Kalau harus sesuai ada dengan sesuatu PDI terjadi dalam Perjuangan. pemerintahan, orang tuduh pertama kan PDI Perjuangan. Berarti ini Kenapa visi- kita tidak boleh ikut memberikan warna terhadap pemerintahan ini gitu? Visinya kalau menurut versi PDI Perjuangan tuh mestinya seperti apa pemerintahan Ya ini? nawacita itu kita pegang. Nawacita itu kita pegang. Kan? Apa yang nawacita yang PDI punya satu saja, nawacita yang PDI pegang itu yang tidak sesuai dengan kebijakan Presiden artinya Jokowi. sekarang dalam 100 hari masih terlalu pagi kita untuk mengatakan Kalau bahwa satu saja, tampaknya tadi kan Pak Hugo merasa terganggu sekali karena visinya ini loh kurang saklek gitu sama PDI Perjuangan. enggak, ini bukan soal visi, tapi soal bagaimana penempatan positioning leadership dengan lingkaran. Itu penting. Bahwa saya punya keyakinan Pak Jokowi akan menjalankan visinya. Beliau adalah tipe orang yang ya kalau boleh saya katakan dalam bahasa yang lebih sederhana, ya kita bisa percayalah kalau orang Tapi seperti kalau Pak visinya Jokowi. ternyata bertentangan Tapi kalau orang di sekitarnya itu Belum tentu bisa dipercaya. itu kan. Ini kan persoalan kepemimpinan itu kan Tapi seringkali sekarang yang visi- jadi masalah itu adalah lingkaran itu juga ikut menentukan. visi Presiden Joko Widodo dengan visi PDI Perjuangan apakah sekarang berbeda, Pak? Tidak berbeda. Tidak berbeda. Oke. Justru apa yang Pak Jokowi lakukan itu kan apa yang kita bicarakan sejak awal. Oke, kalau di masyarakat bagaimana sih, Mbak Jayadi, kira-kira persepsi yang saat ini sedang terbangun? Apakah memang Jokowi ini masih konsisten seperti Jokowi yang kita kenal dulu? Apakah presiden yang sudah terlihat mudah disetir oleh partai pengusungnya? Bagaimana kira-kira tanggapan? Saya belum cek dari data empiriknya ya, tapi dugaan kualitatif saya adalah bahwa masyarakat itu begini, masyarakat merasa punya jasa besar dalam menaikkan seorang presiden yang berasal dari kalangan masyarakat biasa Benar. ke mereka. Masyarakat juga paham bahwa ini presiden menghadapi konstelasi politik elit di tingkat nasional yang tidak mudah gitu, Ya. seperti kata Pak Andreas tadi. Ya. Nah, dugaan saya masyarakat masih agak forgiving
untuk beberapa saat. Ini kan baru 3 bulan. Jadi masyarakat masih melihat oke, ini dia masih perlu waktu untuk mengkonsolidasikan political power, kekuatan-kekuatan politik yang mendukungnya sehingga dia yakin untuk maju ke depan di situ. Tetapi kemudian untuk isu-isu yang terkait langsung dengan kepentingan atau hajat hidup masyarakat seperti kenaikan harga BBM, itu masyarakat akan langsung bereaksi. Ya. Maka jelas terjadi penurunan kan gitu dalam hal approval kepada Jokowi. Nah, jadi yang saya katakan adalah bahwa tampaknya masyarakat di satu sisi mulai mengalami mempertanyakan beberapa kebijakan, tapi di sisi lain mereka juga melihat oke deh, ini tampaknya memang sulit, jadi akan diberi waktu yang beberapa saat lagi, tapi itu tidak bisa lama gitu. Jadi ada semacam mixed feeling di kalangan masyarakat. Di satu sisi mereka merasa Jokowi ini orang yang bisa dipercaya, mereka berharap, tapi di sisi lain ini tes bagi Pak Jokowi, bisakah Jokowi ini menghadapi secara baik tanda kutip tekanan-tekanan dari elit-elit politik dari mana saja ini supaya dia tetap kukuh dengan agenda-agenda utamanya. Tapi apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi dan juga JK sekarang untuk mengembalikan rasa percaya rakyat? Satu, menurut saya yang harus segera ditegaskan oleh Jokowi adalah saat ini, kalau bahasa Pak Andreas adalah visi. Menurut saya sudah lebih konkret dari visi, agenda. Jadi Pak Jokowi harus, mungkin dia sudah menetapkan agenda prioritas itu, tapi sekarang ditegaskan kembali, baik kepada para elit politik maupun kepada rakyat secara umum. Saya punya agenda prioritas 1, 2, 3. Misalnya politik dan hukum, pemerintahan yang bersih, pemberantasan korupsi tidak bisa ditawar. Maka elit politik kalau you mau nawar-nawar agenda ini, no. Gitu ya. Satu. Yang kedua di bidang ekonomi misalnya, saya akan membuat kebijakan-kebijakan ekonomi yang mengutamakan orang banyak. Maka misalnya soal pembangunan infrastruktur, no kompromi, harus jalan, ya, harus jalan. Pak Jokowi sekarang sudah punya dana untuk itu, janjinya kan, dari realokasi dana subsidi, subsidi BBM dicabut atau dikurangi, ada dana. Nah itu ditagih oleh masyarakat. Di mana bentuknya? Infrastructure development project dan sebagainya. Nah agenda-agenda prioritas ini harus dia tegaskan. Saya tidak mau kompromi soal ini. Kalau you mau dukung silahkan, kalau kamu nggak mau dukung saya pergi ke rakyat. Misalnya gitu. Oke, itu satu. Yang kedua, Pak Jokowi harus menyadari bahwa dukungan politik itu tidaklah 100%. Tidak 100%, bahkan dari PDI Perjuangan sendiri. Tidak boleh dia berharap 100%. Ya. Untuk isu-isu tertentu dia harus memikir mungkin isu ini nggak cocok sama PDI Perjuangan. Isu-isu tertentu. Tapi kalau misalnya PDI Perjuangan 90% mendukung seluruh kebijakannya, 90% itu udah bagus. Tapi yang 10% harus dihitung. Gitu. Nah mungkin yang soal Kapolri ini masuk yang 10% mungkin. Nah, sebelum mungkin nih Pak Jari ke Kapolri, ada satu juga nih mengenai isu internal. Kenapa tadi kita juga bertanya kepada Pak Andreas, apakah bagaimana hubungan sebenarnya antara presiden kita dengan internal PDI Perjuangan? Karena kemarin ada pernyataan yang sangat menarik gitu dari Effendi Simbolon, salah satu memang kader dari PDI Perjuangan gitu, yang mengatakan bahwa saat ini sebenarnya adalah celah untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo. Kenapa kata-kata itu sampai bisa keluar dari pihak internal PDI Perjuangan, Pak Andreas? Jadi gini, saya kenal Pak Effendi Simbolon, kawan baik saya, juga style of retoriknya gitu, bagaimana gaya dia berkomunikasi. Sebenarnya justru apa yang disampaikan oleh Pak Effendi Simbolon itu adalah rasa simpatik dia, dan justru kawan yang baik itu adalah kawan yang mengingatkan loh, gitu kan, jangan sampai ini terjadi. Gitu. Jadi saya pikir Pak Effendi Simbolon dalam beberapa hal dia menyampaikan sesuatu yang dia rasakan ya mungkin secara terbuka dengan interpretasi ya gitu. Tapi itulah gaya dia dan itu sebenarnya kalimat kata sayang dari seorang kawan. Bukankah kalau misalnya punya pesan seperti itu bisa disampaikan? Iya itu soal cara. Takutnya melempar ide pada kalau itu soal cara gitu. Lebih baik ya mungkin ini soal interpretasi gitu. Soal interpretasi terhadap apa yang disampaikan gitu. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Effendi Simbolon sebenarnya karena dia
dia sayang dengan ini, dia simpati dengan Pak Jokowi. Justru yang berbahaya itu adalah orang yang tiap hari berkata baik itu. Tentang pemerintah, tahu-tahu ini nikam dari belakang. Nah ini bahaya gitu. Saya juga Justru ingin kepemimpinan itu harus ada di dalam lingkaran seperti itu. Gitu. Saya juga ingin menggarisbawahi peran Presiden, Wakil Presiden Yusuf Kala di sini tampaknya kurang terlihat begitu. Menurut Anda, Mas Jayadi? Ya kurang terlihat itu kita tidak tahu apakah dia ikut bermain di belakang layar atau memang dia menarik diri dari melakukan peran itu. Saya sebetulnya berharap bahwa seorang JK itu menjadi, misalnya gini, salah satu problem atau tantangan dari Jokowi adalah memastikan adanya dukungan politik terus-menerus. Kan kebijakan seorang presiden itu harus benar secara administratif, tepat, benar secara hukum, kemudian dari sisi kontennya, isi kebijakannya itu juga benar, dari segi politik acceptable. Baik. Nah, kalau peran JK? Nah, harusnya antara lain adalah membuat kebijakan-kebijakan Jokowi itu acceptable secara politik. Acceptable itu dari kekuatan-kekuatan politik yang ada. Nah, peran itu yang mestinya dimainkan. Tapi tampaknya itu tidak terlihat gitu. Saya tidak tahu ada masalah apa di situ ya. Apakah memang dia tidak mengambil peran atau justru sebaliknya begitu. Ada ikut bermain peran di Baik. Terima kasih sekali Pak Jayadi Hanan dan juga Bang Andreas nih atas bincang-bincang di pagi hari ini. Semoga ini memang bisa menjadi evaluasi dari pemerintahan Jokowi JK.